NTB adalah penghasil udang terbesar sekitar 198.000 ton per tahun. Itu adalah nomor 1 di Indonesia. Jangan sekedar cerita aja, mau potensi doang, tapi memperkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi lapangan itu lemah. Gitu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Nah Tribuners, hari ini kita ngobrolin seputar potensi kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Barat yang potensinya luar biasa. Kita akan bahas sampai tuntas seperti sebesar apa potensinya dan juga tantangannya, dan potensinya tentu membawa harapan untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan di sini sudah hadir ada Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muslim. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat Pak Kadis? Alhamdulillah. Pak Kadis, katanya sering banget dibicarakan sama masyarakat dan juga warga. Potensi kita sebenarnya luar biasa Pak Kadis. Potensi laut kita luar biasa. Sebenarnya seperti apa potensi kita di sini? Ya, makasih. Yang pertama, kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu provinsi kepulauan dari 10 provinsi kepulauan di Indonesia, patut bersyukur karena kita di samping memiliki 2 pulau-pulau besar, juga kita memiliki 401 pulau-pulau kecil. Nah, tentu ini menjadi modal bagi kita masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai daerah pengembangan pariwisata yang cukup prospektif ke depan. Kan? Yang kedua, terkait dengan kekayaan sumber daya kelautan perikanan itu ada kekayaan yang sifatnya biotik dan ada biotik dan ada jasa-jasa lingkungan. Nah, kekayaan biotik itulah sesungguhnya yang menjadi modal bagi kita untuk mengembangkan daerah kita saat ini. Salah satunya adalah bagaimana di setiap pulau-pulau kecil kita, sekitar perairannya begitu banyak terumbu karang yang indah, padang lamun, ada mangrove, dan beberapa komoditi-komoditi ikan ekonomis penting seperti tuna, seperti cakalang, termasuk juga adalah biota ikan karang, kerapu, kakap, dan lain-lain itu. Nah, salah satu hal yang menarik bagi kita itu adalah ada 2 saat ini yang betul-betul menjadi atensi daripada dunia internasional melalui NGO-nya untuk ikut bagaimana potensi yang besar ini bisa dimanfaatkan berbasis lingkungan. Artinya proses pengambilan atau penangkapan ikan itu memperhatikan kaidah-kaidah ekologi dan syarat keselamatan ataupun pemberlakuan kita terhadap komoditi itu harus betul-betul berbasis lingkungan dan mempertimbangkan asas sanitasinya. Nah, salah satu contoh misalnya tuna. Jadi tuna ini kita ini sudah luar biasa. Untuk Indonesia hanya 3 yang dibangun kerjasama oleh lembaga sertifikasi internasional MSC untuk pendampingan pola pengembangan ikan tuna, penangkapan ikan tunanya. Salah satunya adalah NTB, Jawa Timur, sama Maluku. 3 wilayah ini yang saat ini masih kerjasama dengan MSC itu, lembaga sertifikasi internasional dari Inggris itu. Dan apa outputnya adalah saat ini khusus tuna di WPP 713 itu alhamdulillah kita sudah mendapat sertifikat internasional, artinya pengakuan terhadap pemanfaatan tuna itu ternyata sudah memenuhi standar yang distandarkan oleh pemerintah internasional lah di dunia Eropa lah itu. Demikian juga saat ini yang kita dorong juga adalah beberapa komoditi lain termasuk rumput laut,
termasuk udang kita, udang faname kita kan nomor 1 di Indonesia gitu. Nah tapi kita melihat tidak sekedar beberapa komoditi itu juga yang penting. Ada juga komoditi kekayaan biota laut kita yang sifatnya langka, seperti hiu paus tadi itu. Nah ini harus kita betul-betul kemas secara efektif, secara terorganisir, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di tiap daerah kita di kabupaten kota, di mana komoditi atau biota laut yang langka ini bisa memberikan sebuah sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar situ. Oke. Tadi ngomongin hiu paus ini kan kepopulerannya udah luar biasa Pak Kadis ya, sampai wisatawan mancanegara ke situ, ke daerah itu hanya untuk melihat hiu paus itu. Seharusnya itu kan bisa memberikan dampak kesejahteraan ke masyarakat. Nah, bagaimana cara mengelola agar tidak berdampak pada lingkungan tapi tetap lestari gitu Pak Kadis? Iya, kemarin saya sering komunikasi langsung dengan masyarakat paling bawah di mana hiu paus itu berada. Seperti di masyarakat Sumbawa sekitar Labuan Jambu dan sekitarnya, termasuk di Dompu, wilayah Soro, Hodo dan lain-lainnya. Saya menyampaikan sederhana, apakah kehadiran hiu paus ini sebuah anugerah bagi teman-teman semua? Sepakatlah ini barang ini kita mau kita jadikan sebagai ikon andalan kita untuk mendapatkan nilai tambah secara ekonomis bagi teman-teman. Dan mereka sepakat, karena mereka sudah merasakan langsung. Pertanyaannya, apakah kenikmatan ini kita nikmati sementara atau mau ratusan tahun yang akan datang? Itu keberlanjutan. Iya. Kita berbicara apa adanya sama mereka. Kalau Anda mau menikmati dampak daripada hiu paus ini untuk jangka panjang, Anda wajib menerapkan pola pengelolaan ataupun kita menjual jasa itu kepada para wisatawan dengan cara yang lebih elegan, lebih lestari, dan memperhatikan bagaimana hiu paus itu tidak merasa merasa terganggu oleh kehadiran manusia-manusia yang bisa nikmati sekitar situ. Nah, caranya apa? Kita mengatur dengan cara bagaimana menjaga keberlanjutannya. Apa bentuk aturannya? Ada 2. Yang pertama, kita sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023 tentang tata kelola hiu paus. Tata kelola hiu paus. Artinya, misalnya contoh, setiap operator itu yang membawa tamu atau kapal yang datang mendekati hiu paus itu ada jaraknya, mereka harus tempatkan kapal itu tidak boleh dekat hiu paus langsung. Tapi masyarakat yang akan melayani mereka untuk mengantar kemana hiu paus itu ada. Di sini kan ada unsur layanan oleh masyarakat. Jadi kapal-kapal travel agent yang dari Bali maupun dari Labuan Bajo ataupun dari mana saja, masih dari Lombok. Jadi masyarakat kita itu akan diberdayakan untuk bawa ke sana. Yang kedua adalah kita mendorong kawasan itu untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Harus kita dorong kawasan itu sebagai kawasan konservasi perairan. Berbasis biota. Artinya kita ada 2 target kita untuk mengelola kawasan di situ adalah menjaga keseimbangan ekosistem perairan, tempat di mana habitat hiu paus itu ada. Yang kedua adalah kita menjaga bagaimana pola perlakuan kita membawa tamu itu tidak sampai membuat hiu paus itu merasa terganggu secara permanen. Nah, itulah sekali lagi kombinasi 2 regulasi tadi, yaitu kita menetapkan kawasan di mana hiu paus itu berada sebagai kawasan konservasi berbasis biota. Yang kedua, kita menerapkan Pergub Nomor 1 Tahun 2023 tadi tentang tata kelola hiu paus. Itu cara kita untuk menjaga keberlanjutannya. Ini kan sudah ada aturan yang jelas untuk mengatur keberlangsungan dan keberlanjutan adanya hiu paus di situ. Pak Kadis, selama ini apakah pemantauan dan penerapan ini terus dilakukan? Karena kalau semisal dibiarkan begitu saja, mungkin aturannya sudah tahu tapi tidak diterapkan gitu, demi kesenangan para tamu, jadi dibiarkan dilanggar aturan-aturan yang sudah ada. Iya, memang kita sadari bahwa untuk efektivitasnya itu memang belum 100% bisa kita laksanakan sebagaimana SOP yang ada gitu. Nah, tapi kita menyadari bahwa pemerintah ini kan sifatnya tidak mungkin dia itu akan berada di lokasi itu setiap saat.
Ya pasti ada. dengan segala keterbatasan. Ya. Tapi kita mendorong teman-teman sebagai operator di sana harus juga pikirannya itu diharapkan oleh pemerintah itu 10 kali lipat dari lompatannya dibandingkan keinginan pemerintah. Ya. Itu artinya mereka harus jauh lebih maju untuk memastikan keselamatan ekosistem dan kenyamanan biota hiu paus ada di situ. Karena mereka lah yang mendapatkan nilai manfaat secara langsung. Oke. Kenapa, mohon maaf Pak Kadis saya potong, kenapa saya sampaikan ini ke Pak Kadis? Karena di sosial media, karena ini pasti di-post ketika orang berwisata ke sana. Jadi banyak pro kontra terkait dengan adanya bagaimana orang-orang yang ada di sana mengantarkan tamunya ke dekat hiu paus itu. Bahkan kapalnya sampai berdekatan sekali dengan dekat hiu. sekali. Itu kan yang tadi yang sampaikan itu melanggar Pak Kadis ya? Ya, jadi begini, makanya kita itu lagi memperkuat Satgas di lapangan, bahwa dalam aturan itu kan tentu kita ke depan akan law enforcement-nya harus lebih kuat, sehingga patroli tim misalnya itu Polairut, polisi khusus wilayah pesisir, pulau kecil, angkatan laut dan juga Pokwasmas tempat kita harus dorong jadi satu gitu. Nah, cuma sekali lagi memang kita akui dari konsep pembangunan kita ini memang perlu penguatan yang lebih tajam, sehingga kita dorong sebagai program prioritas jangka pendek, jangka menengah, apalagi jangka panjang itu harus betul-betul menjadi satu kesatuan dalam sistem. Nah, ini yang saya berharap di pemerintah baik provinsi, pusat maupun di kabupaten, paling tidak ayo kita jangan sekedar cerita aja mau potensi doang, tapi memperkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi lapangan itu lemah. Gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi adalah karena kadang-kadang kita di pemerintah ini gampang kita mengatakan koordinasi, tapi sesungguhnya ketika instrumen untuk menindaklanjuti rencana aksi tadi itu lemah. Kenapa? Ya karena satu dan lain hal tadi saya bilang tadi itu. Nah, inilah mungkin ke depan artinya ada program betul-betul jelas kita lakukan untuk memperkuat, sekali lagi dalam tanda kutip, memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir melalui program-program produktif yang berbasis pada potensi alam lokal. Yang kedua adalah kita juga secara tidak langsung akan mendorong potensi pendapatan daerah juga ada, dan tidak kalah penting adalah penegakan aturan yang luar biasa tadi akan mendorong bagaimana kepastian pengelolaan ekologi lingkungan yang lestari dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah memastikan biota hiu paus itu tidak terganggu dari aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Oke, setuju. Tidak mengganggu dari aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Berapa ekor kita punya Pak Kadis? Ya, sementara ini kalau hasil dari koordinasi kami dengan NGO Mitra, yaitu Yayasan Konservasi Indonesia, ada sekitar 130 ekor. 130 ekor? Iya. Cukup banyak juga ya itu Pak? Banyak. Indonesia itu paling banyak di situ. Di wilayah Sumbawa. Dan kita sudah punya kalender, misalnya kapan dia muncul, paling banyak, kapan sedikit. Iya, kan ada waktu-waktunya. Iya, jadi basis survei dan penelitian itu oleh teman-teman NGO, dan kita sekarang kan alhamdulillah masih di backup oleh pemerintah Prancis. Kan pertanyaan saya sederhana sama teman-teman di sana. Apa sih kepentingan pemerintah Prancis, NGO dari Jakarta itu mau datang biayai kita di sini? Kenapa tuh? Karena ini biota langka yang sudah terdaftar di dunia. Partisipasi negara-negara lain itu menunjukkan bahwa mereka juga ingin berperan menyelamatkan bagian daripada biota laut yang langka ini. Itu loh. Mamalia laut yang luar biasa ini. Jarang ada di tempat lain. Nah, ini saya bilang tadi anugerah tersendiri bagi NTB dan teman-teman di Pulau Sumbawa. Seharusnya kita yang punya itu ada di daerah kita. Seharusnya kita ada semangat untuk menjaga itu Pak Kadis. Orang luar aja sampai tertarik untuk mari jaga ini gitu. Makanya Pak Gubernur pernah cerita, dan juga ada teman-teman pemuda pertukaran pelajar dari Australia kemarin datang, nginap di sana juga dia. Kalau di Australia itu, kalau mau menikmati hiu paus gitu, mereka daftar tunggu sampai 3-5 tahun. Dan bayarnya mereka pun jutaan. Iya, kita di sini begitu datang begitu murah dan mudah orang masuk gitu loh. Murah mudah. Iya.
Murah dan mudah itu. Nah, kenapa? Karena sekali lagi memang butuh kerja ekstra dari pemerintah meyakinkan masyarakat kita. Contoh misalnya, kita menaikkan harga aja, misalnya 1 juta atau 500.000 misalnya sekali masuk. Yang keberatan ini kan teman-teman dari agen. Ya, penyedia layanan jasa travel. Karena apa? Karena mungkin mereka juga meyakinkan para wisatawan itu untuk membayar paketnya itu mungkin terlalu mahal kan gitu. Nah di sini yang saya bilang tadi adalah kenapa Pak Prabowo itu mendorong jaminan nilai sosial dalam arti semacam asuransi lah, asuransi kesehatan bagi para pekerja rentan itu harus diperkuat sehingga ketika ada masalah pemerintah pun hadir menyelamatkan mereka, sehingga apa ada hubungan timbal baliknya, keterikatan. Jadi nasib mereka pun sebenarnya sudah masuk dalam daftar yang ditanggung oleh negara. Dan sisi yang lain, ketika negara ingin membutuhkan investasi atau effort yang agak disesuaikan, paling tidak kan sudah ada titik temunya. Nah ini yang masih kurang. Keterikatan dan timbal balik itu seharusnya diperkuat lagi Pak Kades. Iya, harus diperkuat. Sehingga kalau kita menaikkan harga kan mereka udah ada keberatan lagi. Jadi pola kita kemarin, kita kumpulkan dengan para pemilik kapal yang masuk ke sana. Kita duduk bersama. Apa hasilnya Pak Kades? Kita sampaikan bahwa yang berhak mengelola 0 sampai 12 mil itu adalah provinsi. Termasuk komoditi di dalam. Nah sekarang teman-teman hadir di situ menikmati dalam ruang itu. Kita dari pemerintah ini memastikan bahwa bagaimana orang menikmati keindahan kesenangan di kawasan itu dalam jangka panjang. Dengan cara apa? Kita atur dia. Seperti saya bilang tadi, Pergub tentang tata kelola itu. Kalaupun ada pungutan itu sifatnya dikembalikan lagi untuk pengelolaan lingkungan dan biaya patroli untuk meyakinkan mereka taat terhadap aturan. Karena itu kan pengelolaan kawasan konservasi ini kan basisnya pengelolaan PLUD, Badan Umum Daerah. Jadi uang yang didapat tidak lagi masuk ke PAD, tapi menjadi bagian untuk dikelola oleh pengelola kawasan itu untuk memperkuat kawasannya dan pemberdayaan masyarakat kita. Oke, kita berharap ini sampai anak cucu kita nanti bahasanya tuh bisa menikmati keberadaan hiu paus yang sekarang jumlahnya 130 Pak Kades ya. Dan kita bergeser topiknya Pak Kades, ini udah kita bahas tentang hiu paus yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa berkesempatan ke sana karena luar biasa potensinya dan keindahannya. Beberapa waktu lalu NTB, NTT dan Bali kerjasama juga dalam hal perikanan. Itu kerjasama seperti apa Pak Kades? Apa bentuk kerjasamanya? Ya, yang pertama sebenarnya kita apresiasi dari ide-ide para kepala daerah 3 provinsi ini sangat luar biasa. Karena memang fakta selama ini 3 daerah ini ibaratnya sudah saling mendapatkan manfaat secara mutualisme. Tidak ada yang saling dirugikan. Nah, cuma persoalan sekarang adalah bagaimana input proses jalur logistik ini bisa berjalan baik. Makanya saya pernah bilang mapping dulu kondisi existing berdasarkan suara para pelaku usaha. Karena pemerintah ini bukan berdagang kita, tapi memberikan support bagaimana jalur logistik ini 3 daerah ini bisa lebih murah, bisa lebih efektif dan tanpa hambatan apapun. Nah itu intinya, ada efektivitasnya. Nah efektivitas itu diciptakan oleh siapa? Oleh pemilik kebijakan. Nah makanya sebelum kita mendorong ke arah kemudahan efektivitas tadi, tentu ada kira-kira titik di mana menjadi pemicu adanya masalah. Nah, misalnya contoh, kemarin ada protes dari PT High Point Fishery yang kirim tuna ke Amerika. Perusahaan pengolahan tuna di Labuan Lombok. Dia ini punya 4 kontainer untuk ngangkut tuna kirim ke Surabaya. Oleh petugas yang pertama mengejar kapal itu harus 1 paket dia itu misalnya.
Itu baru kirim ke sana. Artinya ternyata masing-masing penafsiran regulasi oleh para petugas bisa berbeda, yang membuat pola Kendala, distribusi kontainer ini tidak bisa sekaligus berjalan. Oke. Nah, itu salah satu sehingga kalau targetnya 4 kontainer tapi yang dibawa 2 kan nunggu lagi baru dia kirim sekaligus kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kendala-kendala kecil yang masih saya tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi tugasnya pemerintah terhadap 3 wilayah sentral kita, misalnya kalau di Bima itu kan ke NTT lewat Pelabuhan Sape kan itu. Mungkin di sana itu kita tahu ada pengiriman rumput laut, ada pengiriman garam misalnya kan itu. Demikian juga yang mau ke Makassar, ke Kalimantan kan itu. Bawang macam-macam lah itu. Nah, ini masih saya tadi. Jadi kita ini ingin bagaimana proses distribusi logistik sumber daya atau kekayaan sumber daya alam antar 3 provinsi ini bisa lebih mudah, lebih efisien, dan tidak terlalu mahal kosnya gitu. Nah, caranya itulah kita menghadirkan bagaimana kerjasama strategis 3 daerah ini. Yang kedua, kalau di sektor kelautan perikanan juga, kita masih punya wilayah kawasan konservasi yang dikelola oleh provinsi. NTT punya, kami punya, Bali juga punya. Bagaimana tamu yang banyak datang di Bali ini juga harus didorong untuk singgah dan masuk di destinasi wisata kawasan konservasi di NTB, termasuk di NTT, atau sebaliknya dari NTT Labuan Bajo mau ke Bali singgah dulu di kita misalnya, sehingga sama-sama mendapatkan manfaat. Ini yang sekali lagi kita ingin menjadikan fungsi strategis. Makanya sekali lagi kerjasama 3 provinsi ini lebih bagaimana pemerintah menghadirkan kemudahan akses dan super hub, jalur transportasi yang lebih substantif antara 3 provinsi ini. Nah, saya kira itu. Jadi itu kemarin kerjasama yang cukup banyak dibicarakan juga Pak Kadis. 3 daerah ini karena masing-masing juga punya potensi juga, dan ini memang seperti yang Pak Kadis sampaikan ya, kita berharap ke depan bisa lebih mudah tadi jalur logistik dan sebagainya. Kemudian di NTB kita banyak petani juga Pak Kadis, ini lagi-lagi kita beralih ke topik yang berbeda. Banyak petani nelayan yang masih kesejahteraannya jauh di bawah itu Pak Kadis, entah itu karena faktor cuaca atau faktor hal yang lain. Dari dinas apa langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita? Jadi berbicara masalah status sosial masyarakat di wilayah pesisir dan nelayan, sebenarnya saya ini orang yang sangat yakin karena saya betul-betul sudah sering melakukan pendekatan dengan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan itu sebenarnya potensi yang sangat besar, dan juga dia orangnya sangat patuh dan juga sangat jujur-jujur gitu. Nah, tinggal kita kembangkan. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena investasi di wilayah pesisir itu investasi sangat rendah. Dia punya perahu 1 dengan modal 5 juta saja, punya jaring, punya mesin ketinting. Dia setiap hari bisa menangkap ikan. Pertanyaannya, berapa lama umur produktif dari alat penangkapan dia? Bisa 5 tahun dia produktifnya. Artinya setiap hari mereka bisa pakai. Nah, pada saat-saat tertentu, sebelum masuk musim barat misalnya, mereka itu belum memproduksi. Punya uang banyak mereka. Dan mereka bahkan kalau punya uang banyak, mereka beli elektronik, motor, macam-macam lah itu kan. Nah, artinya pada saat dia lagi puncak musim-musimnya itu, mereka bukan tidak ada uang. Tapi karena sekali lagi indikasi tadi kan mereka beli barang elektronik, beli motor, pokoknya apa bisa diarahkan. Ini menandakan bahwa manajemen keuangannya belum masih membutuhkan pendekatan. Dalam arti bahwa literasi keuangannya perlu diperkuat. Nah, sedangkan mereka ini produktifnya berapa lama? Rata-rata 7 bulan, 8 bulan mereka produktif. 4 bulan saja mereka masuk musim barat. Nah, seperti misalnya Desember, paling puncak Desember, Januari, Februari, April, Maret. Jadi sampai situ paling banyak.
ketika dia lagi paceklik 4 bulan itu, disinilah saya bilang tadi adalah mereka itu kadang-kadang menjual kembali barang-barangnya tadi. Yang sudah Bahkan mereka itu hutang sekalipun itu loh. Sehingga pada saat nangkap ikan, hasil dari tangkapan itu sudah ada, dia harus store ke sana. Ya. Nah ini yang terjadi. Makanya saya bilang tadi, untuk mengatasi atau membantu terkait dengan tata kelola keuangan masyarakat pesisir atau nelayan itu, memang harus ada butuh sentuhan khusus dari lembaga-lembaga terkait. Ya. Dan saya sempat diskusi kemarin dengan teman-teman dari OJK, bagaimana program literasi keuangan juga dipadukan dengan kita. Misal pada saat kita bantu mereka sarana persarananya apa, nah, literasi keuangan juga masuk gitu loh. Artinya jangan sampai semua barang itu dibeli tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua juga kan mereka-mereka ini kan karena akses jauh dari bank, kadang-kadang simpan uang pun itu kan di bawah bantalnya macam-macam itu. Akhirnya ada kegelisahan sendiri bagi mereka, sehingga kadang-kadang mereka belikan barang tadi. Beli emas, beli sepeda motor, alat elektronik tadi. Itu yang saya baru tahu loh Pak Kadis, itu yang seperti itu, bahwa kesejahteraan para nelayan itu karena kurangnya manajemen keuangan yang tidak baik. Ya. Dan itu kan seharusnya butuh sentuhan juga dari pemerintah juga, bagaimana mengedukasi para nelayan sehingga literasi keuangan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Iya. Kan seharusnya seperti itu Pak Kadis ya. Iya. Oke, dan memang kalau kita bicara soal potensi kelautan, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis, luar biasa. Kelautan bisa mensejahterakan, baik itu dari sisi bagaimana isi dari laut itu dimanfaatkan, kemudian juga bisa dijadikan wisata. Tadi Pak Kadis juga sempat menyinggung rumput laut, kita penghasil ketiga Pak Kadis ya, rumput laut. Tapi rumput laut sebagian besar itu masih dijual secara mentah Pak Kadis. Seharusnya kan gitu bisa dikemas dan diolah dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga kesejahteraan ekonomi kita bisa meningkat. Gimana Pak Kadis tuh menangani itu? Sekali lagi kita patut bersyukur, salah satu misi daripada pemerintah saat ini yaitu Pak Iqbal Dinda mendorong di misi ketiga adalah terkait dengan upaya untuk melakukan penguatan hilirisasi agrokemaritiman yang mendorong dari sektor pertanian, perikanan, termasuk kehutanan dan peternakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita dalam mendorong komoditi-komoditi di sektor kelautan perikanan itu, apakah rumput laut, apakah udang atau ikan, tuna tadi, untuk dilakukan proses hilirisasi di sini. Makanya kita saat kemarin tahun 2024 itu sebenarnya DPRD Provinsi NTB sudah menginisiasi lahirnya Ranperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan perikanan berkelanjutan. Nah, ini kesempatan luar biasa dan apresiasi kami dari pemerintah daerah, dari eksekutif terhadap teman-teman di legislatif atau bapak-bapak kita di sana. Mereka sudah menginisiasi lahirnya itu. Dan alhamdulillah kemarin hari Jumat pekan yang lalu sudah diundangkan dalam paripurna, artinya sudah ditetapkan dalam paripurna menjadi perda. Menjadi perda pengelolaan sumber daya kelautan perikanan berkelanjutan. Pertanyaannya, apa sih substansi perda itu sehingga kaitannya dengan hilirisasi? Jadi kita itu alhamdulillah di pasal 20 ayat 4 saya sudah masukkan di sana itu hasil diskusi tim semua termasuk dari DPRD, bahwa terhadap komoditi strategis kelautan perikanan untuk mendapatkan nilai tambah wajib dilakukan proses pengolahannya di daerah. Nah, saat ini adalah kita di provinsi lagi memetakan, lagi melakukan studi FS, studi kelayakan dan penyusunan detail desain engineeringnya, DED-nya terhadap komoditi udang faname. Nah, kenapa? Karena kita sekali lagi tadi NTB adalah penghasil udang terbesar sekitar 198.000 ton per tahun. Nah, itu adalah nomor 1 se-Indonesia. Kita berharap ke depan
memberikan ruang kepada pihak swasta untuk membangun industri pengolahannya di NTB. Dan kalau kita lihat selama ini kan udang kan dibawa ke Banyuwangi, di Surabaya, di Jakarta, mereka prosesinya di sana. Prosesnya di situ. Sekarang kita pingin prosesinya di daerah kita. Pengolahannya di di daerah kita. Apa stimulus yang kita bisa berikan dari situ untuk membuat para pelaku usaha ini bisa buka kegiatan usaha pengolahan di NTB? Yang pertama, kita akan menggunakan instrumen Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang insentif investasi. Insentif investasi. Ya. Apa isi insentif investasi itu adalah, satu, kami akan siap untuk menyiapkan lahan atau tanah paling tidak 3 hektar sampai 5 hektar. Tanah itu dari Pemprov. Iya, Pemprov. Yang kedua, kita siapkan fasilitasi untuk kemudahan perizinan. Artinya kita ini jauh usah deh dipimpon sana kemari itu pelaku usaha itu. Kita ambil peran. Kecuali ada yang dia bayar kepada negara, silakan dia bayar. Itu jadi kita ingin membangun sebuah kepercayaan kepada para pelaku usaha bahwa sesungguhnya kami ini hadir sebagai bagian dari upaya mitra strategis dari pelaku usaha. Kenapa ini kita berikan ini? Karena kita sadar bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicita-citakan Pak Prabowo itu kontribusi pelaku usaha paling besar. Maka oleh karena itu kita kasih ruangnya, kasih insentif mereka. Dan tidak kalah penting di insentif itu kita dorong juga adalah mungkin Pak Gubernur sama Ibu Wagub akan mempertimbangkan bagaimana untuk tahap awal ini kita tidak usah dulu bebankan dia untuk bayar pajak retribusi dulu misalnya. 1-2 kali siklus. Tapi ada kompensasinya. Harus tenaga kerja lokal di NTB pun diterima sebagai bagian masyarakat kita. Artinya apa? Implikasinya nanti adalah ada pertumbuhan angka pengangguran terbuka, ada peningkatan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan. Kira-kira tahun depan itu sudah bisa ada? Ya, kita lagi Pak Gubernur juga saya lihat sama Ibu Wagub sedang melakukan pemetaan. Termasuk kan saya bilang tadi, bukan saja udang, rumput laut, termasuk garam. Garam ini Pak Gubernur lagi atensi untuk membuka perluasan penghasil garam industri di Sumbawa seluas 2.000 hektar. Dan lahannya sudah siap oleh Pak Bupati Sumbawa. Nah, ini yang kita akan dorong nanti. Karena kita sadar provinsi itu wilayahnya adalah di kabupaten. Jadi kita harus bangun kemitraan dan memastikan di kabupaten itu aktivitas ekonomi harus jalan. Itu tadi disediakan lahan, perizinan dimudahkan, dan juga pemberdayaan masyarakat lokal sehingga mesejahterakan itu menuju ke sana. Ada bonusnya, retribusi sama pajak bisa ditahan dulu. Sama pajak bisa ditahan dulu, tapi ada kompensasinya tadi. Kompensasi masyarakat lokal harus kita dorong. Tapi itu sudah keharusan Pak. Harus. Kalau pengolahan dan seharusnya bisa diberdayakan. Oke Pak Kades, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat mungkin terkait dengan maksimalkan potensi yang ada, mungkin tentang di hiu pos deh, mungkin kita katakan kan. Terima kasih Bapak Ibu semua masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat yang menggeluti dunia usaha perikanan maupun masyarakat kelautan perikanan. Insya Allah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mengoptimalkan bagaimana potensi-potensi lokal kita yang luar biasa ini, dan sudah dimasukkan sebagai bagian program strategis dalam perda kita, kebijakan daerah, yaitu seperti tadi udang faname, tuna, termasuk rumput laut dan garam, dan beberapa komoditi lainnya akan kita dorong untuk disinergikan dengan pihak ketiga atau swasta melalui proses fasilitasi insentif investasi yang mudah dari daerah. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat kita, berikan kepercayaan penuh kepada kami dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan dukungan yang luas dari masyarakat juga untuk bagaimana melakukan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi swasta melalui insentif yang kami dorong untuk memudahkan mereka berinvestasi di Nusa Tenggara Barat secara damai dan tanpa keamanan daripada kita semua dan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
investasi itu tidak akan mungkin bertahan. Oleh karena itu wajib kita jaga keamanan daerah kita dan memberikan kesan positif supaya para investor bisa lebih leluasa hadir di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Ini luar biasa diskusi kita hari ini, banyak banget yang kita bahas, hiu paus, kemudian hilirisasi tadi yang luar biasa, dan saya senang tadi kalimat Pak Kadis beri kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk percepatan pembangunan ini. Oke, Tribuners semua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Barangkali 2026 sudah terrealisasi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Kita doakan bersama. Kita berharap bersama seperti itu. Oke, Tribuners semua, saya Lailatul Niam, dan di sini ada Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Muslim. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kadis, terima kasih banyak.